Ketika Luffy disebut sebagai Kaisar Lautan kelima, apakah ini artinya level kekuatan Luffy setara dengan Yonko? Lalu, ketika Luffy sempat ditumbangkan oleh Apu dalam satu rangkaian serangan, apakah ini artinya level kekuatan Apu berada di atas Luffy? Apakah yang dimaksud dengan level kekuatan? Halo teman-teman, jumpa lagi dan selamat datang di video Anak Buah Bagi, kanal YouTube penyedia konten pembahasan seputar One Piece yang dikemas dalam perspektif yang menarik. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang hal yang sering diperbincangkan, diperbandingkan, dan diperdebatkan, yaitu level kekuatan karakter di dalam dunia One Piece. Apa yang dimaksud dengan level kekuatan karakter di dalam dunia One Piece? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, karena bakal ada banyak konten pembahasan seputar One Piece yang unik dan menarik untuk teman-teman simak di kanal YouTube Anak Buah Bagi. Udah pencet tombol subscribe-nya? Oke, mari kita tinjau kembali di One Piece chapter 980. Tentu masih segar dalam ingatan kita, di mana Apu sempat menumbangkan Luffy dalam satu rangkaian serangan saja. Dan hal ini menjadi banyak perbincangan dan perdebatan di kalangan fans One Piece. Entah itu diskusi santai di kala ngopi bareng, atau adu otot dua ibu jari di forum internet maupun media sosial. Salah satu hal yang diperbincangkan mengenai hal ini, tak jarang terdapat topik obrolan level kekuatan karakter, di mana ketika ada dua orang atau lebih membanding-bandingkan kekuatan karakter yang satu dengan karakter yang lainnya. Dan tak jarang terjadi perbedaan persepsi akan hal ini yang bisa menimbulkan pertarungan yang lebih dahsyat daripada duel di Pulau Banaro antara Ace melawan Blackbeard. One Piece adalah suatu serial di mana level kekuatan sebuah karakter tidak dapat digunakan sebagai acuan yang pasti untuk mencari tahu siapa yang lebih kuat daripada siapa ketika ada dua karakter yang diadu untuk bertarung. Karena sekuat apapun karakter di dalam dunia One Piece masih bisa dikalahkan oleh kecerdikan sebuah strategi, keberuntungan, dan faktor unsur kelemahan yang alamiah. Apalagi skala yang digunakan sebagai acuan tidak mampu menggambarkan secara pasti level kekuatan sebuah karakter di dalam dunia One Piece. Seringkali gelar maupun jabatan dijadikan sebagai tolok ukur dalam hal kekuatan karakter. Contohnya level Yonko. Masih banyak yang beranggapan bahwa para karakter yang menjadi pemimpin kelompok bajak laut yang bergelar Kaisar Lautan ini memiliki kekuatan yang seimbang satu sama lain, dikarenakan kesetaraan gelarnya. Nyatanya, Luffy yang disebut-sebut sebagai Kaisar Lautan kelima belum mampu mengalahkan satupun dari mereka yang bergelar Yonko. Bahkan, Luffy tumbang dalam sekali serang saja ketika melawan Kaido. Apakah Luffy adalah Kaisar Lautan yang terlemah? Bagaimana dengan Blackbeard yang tumbang dalam sekali serang oleh Magellan ketika Blackbeard menyusup ke Impel Down? Magellan, seperti yang kita ketahui, jabatannya hanyalah sebagai kepala sipir penjara di Impel Down. Uniknya, Blackbeard dan Luffy mampu menjadi Kaisar Lautan meskipun tak sekuat Yonko yang lainnya, karena kemasyhuran mereka sebagai bajak laut dan adanya elemen pendukung yang masif di belakang mereka. Dan ketika seseorang menjadikan Yonko atau Kaisar Lautan sebagai acuan level kekuatan, maka ada ketimpangan selisih kekuatan yang besar di sini, di mana mantan Yonko yaitu Whitebeard pernah disebut sebagai orang terkuat di dunia. Lalu sekarang ada Kaido yang disebut sebagai makhluk terkuat di dunia setelah kepergian Whitebeard. Kaido mampu menumbangkan Kaisar Lautan yang lainnya hanya dalam sekali pukul. Belum lagi Big Mom yang punya banyak kelemahan mendasar sebagai seorang bajak laut yang bergelar Yonko. Belum lagi soal Shanks yang kekuatan bertarungnya belum diketahui secara pasti selain duelnya melawan Mihawk yang menggema ke seluruh penjuru lautan. Inilah alasannya kenapa gelar Yonko
tidak bisa dijadikan sebagai skala acuan level kekuatan. Ngomong-ngomong soal Mihawk, pasti ada yang beranggapan bahwa level kekuatan Mihawk setara Yonko berdasarkan duelnya melawan Shanks di masa lalu. Lalu, kenapa gelarnya hanya sebatas Shichibukai jika level kekuatannya setara dengan Yonko Shanks? Apapun alasannya, di sini kita menemukan bahwa gelar Shichibukai tidak bisa dijadikan sebagai skala acuan level kekuatan. Bukti lainnya adalah dalam kasus Crocodile dan Doflamingo. Dua-duanya adalah mantan Shichibukai juga, di mana Crocodile dikalahkan oleh Luffy menggunakan strategi tempur yang cerdik sebelum menguasai gear dan haki, sedangkan Doflamingo dikalahkan dengan murni kekuatan bertarung Luffy yang menggunakan gear dan haki. Apalagi sekarang Shichibukai sudah bubar. Bagaimana dengan Admiral? Ini adalah gelar atau jabatan yang eksepsional di antara gelar yang lainnya, di mana orang yang mengisi jabatan Admiral mempunyai kekuatan yang relatif setara, meskipun ada sedikit selisih kekuatan di antara para pemegang jabatannya. Apakah gelar atau jabatan Admiral mampu digunakan sebagai skala acuan level kekuatan? Tentu tidak. Kenapa? Buktinya adalah ketika Sakazuki berduel melawan Kuzan. Sakazuki keluar sebagai pemenangnya. Apalagi dalam angkatan laut pemerintah dunia ada seseorang sekuat Garp yang dijuluki sebagai pahlawan angkatan laut dan jabatan yang dipangkunya hanyalah sebagai Vice Admiral, salah satu posisi jabatan di bawah Admiral. Lalu, bagaimana dengan komandan pasukan para Yonko seperti All Stars Kaido, komandan manis Big Mom, dan komandan divisi bajak laut Whitebeard? Apakah komandan pasukan Yonko mampu dijadikan sebagai skala acuan level kekuatan? Jawabannya adalah tidak. Sebagai contoh, dalam struktur komandan manis Big Mom saja, menurut pertarungannya melawan Luffy, kita bisa menilai siapa yang memiliki kapabilitas dan kekuatan yang lebih baik di antara Cracker atau Katakuri. Lalu, ada komandan divisi pertama bajak laut Whitebeard yang mampu bertarung secara berimbang melawan para admiral dalam 3 kesempatan yang berbeda saat perang puncak Marineford. Ada King juga dari All Stars Kaido yang mampu menghalau kelompok bajak laut Yonko Big Mom seorang diri saja. Inilah yang sering menjadi topik perdebatan yang sengit ketika topik pembahasan level kekuatan sebuah karakter mengacu kepada sebuah gelar atau jabatan di dalam dunia One Piece. Karena hal inilah tak jarang kita menemui adu jari yang lebih epik ketimbang adu pukul antara Luffy melawan Katakuri. Jika memang skala acuan level kekuatan karakter berdasarkan gelar tak bisa dijadikan acuan yang konkret, lantas kenapa masih dijadikan acuan? Selain gelar atau jabatan, apakah nilai buruan bisa digunakan sebagai acuan level kekuatan? Sayangnya, hal ini juga tidak bisa dijadikan sebagai acuan, karena di sepanjang serial One Piece, semenjak Luffy belum mempunyai nilai buruan, Luffy telah banyak mengalahkan musuh yang nilai buruannya lebih tinggi daripada dirinya. Contoh lain adalah ketika Nico Robin mempunyai nilai buruan sebesar 79 juta berry ketika masih anak-anak, karena potensi ancamannya bagi pemerintah dunia. Sedangkan orang skuad Blackbeard bahkan belum memiliki nilai buronan hingga chapter 474 ketika dia dibicarakan oleh Kuma dan Moria. Ini menunjukkan bahwa fungsi nilai buruan adalah sebagai tolok ukur potensi ancaman seseorang bagi pemerintah dunia, bukan sebagai skala acuan level kekuatan. Oke, jika gelar atau jabatan dan nilai buruan tidak bisa digunakan sebagai acuan level kekuatan, lalu bagaimana dengan haki dan kekuatan buah iblis? Tak seperti kekuatan buah iblis, haki adalah kekuatan yang bisa digunakan oleh hampir semua karakter di One Piece, baik itu pengguna kekuatan buah iblis maupun bukan. Sayangnya, haki sekalipun tidak mampu digunakan sebagai acuan level kekuatan secara akurat, apalagi kekuatan buah iblis. Contohnya adalah Enel, salah satu pengguna Kenbunsoku Haki terbaik yang pernah ada di dalam serial One Piece.
Dengan kombinasi mantra dan kekuatan buah iblis logianya yang menakjubkan, ironisnya, Enel bisa dikalahkan oleh seorang bocah karet yang belum mengerti haki. Karena sifat karet sebagai isolator adalah kelemahan alami dari kekuatan buah iblis petir Enel. Bagi para fans One Piece garis keras anti karbitan yang masih doyan mengeluarkan jurus Gomu Gomu no Jet Gatling 2 jempol ngetik materi debat level kekuatan karakter, saya menyarankan sebaiknya maraton baca manga atau nonton anime One Piece dari awal lagi untuk menikmati alur cerita dan petualangannya. Coba tanyakan pada diri kalian masing-masing, apa alasan kalian menyukai serial One Piece? Apakah terhibur karena ceritanya, atau karena doyan gelut ngetik dengan fans One Piece yang lainnya? Dengan adanya video pembahasan ini, anak buah Bagi tidak bermaksud mengklaim dan merasa sebagai pihak yang paling benar dalam hal level kekuatan karakter di serial One Piece. Karena anak buah Bagi berpegang pada kata-kata Monkey D. Luffy seperti berikut, bahwa kekuatan tidak ditentukan dari ukuran seseorang, melainkan ditentukan oleh ukuran hati dan impianmu. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman yang udah nyimak sampai sini. Sampai jumpa di video anak buah Bagi yang selanjutnya.